Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Farhan Febrianto dengan NIM 22963273. Saya berasal dari sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, seandainya saya menjadi sebuah pemimpin dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan, saya akan berkomitmen untuk membangun fondasi yang kokoh dalam hal pemberdayaan masyarakat. Saya akan mendukung dan mendorong partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan sehingga setiap suara didengar dan dihargain. Selain itu, saya akan merancang program-program yang inovatif dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan juga keberlanjutan lingkungan. Saya juga akan menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana keberagaman dihormati dan juga diperkuat. Dalam memimpin, saya akan menjadi teladan yang integritas, transparansi, dan kepemimpinan yang berbasis nilai. Saya berkomitmen untuk menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif. Jadi, lembaga sosial dan kemasyarakatan itu bergerak pada beberapa bidang, yaitu yang pertama adalah pendidikan. Memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok yang rentan, lalu menyelenggarakan program pelatihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang kedua yaitu kesehatan. Mendorong kesehatan masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dan program kesehatan yang preventif, dan juga mengelola fasilitas kesehatan atau menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi. Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan juga dukungan bisnis, dan juga menyelenggarakan program-program keuangan yang inklusif untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dan yang keempat adalah pemberdayaan perempuan. Mendorong kesetaraan gender melalui program pemberdayaan perempuan dan juga menyediakan dukungan bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu lingkungan dan keberlanjutan. Melakukan kegiatan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Dan menyelenggarakan program keberlanjutan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Selanjutnya yaitu visi misi dan strategi dalam upaya untuk membangun organisasi lembaga sosial dan kemasyarakatan. Yang pertama yaitu misi, menjadi tonggak perubahan yang mendorong masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui inovasi, pemberdayaan, dan juga kolaborasi. Selanjutnya yaitu misi, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan juga pembangunan ekonomi dengan komitmen untuk meningkatkan akses, kesetaraan, dan juga kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu strategi. Yang pertama, membangun kemitraan program dengan pemerintah, lembaga bisnis, dan organisasi non-profit untuk memaksimalkan dampak. Yang kedua yaitu mengembangkan program-program inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat dan menanggapi perubahan lingkungan. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan program pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan juga kapasitas masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai lebih banyak orang dengan layanan dan informasi. Bagaimana saya memulai memimpin lembaga sosial dan kemasyarakatan ini? Ya, saya memantapkan tentang visi dan misi organisasi ini yang akan membuat menjadi landasan untuk semua keputusan
dan juga langkah-langkah yang akan diambil ke depannya. Lalu saya melakukan riset menyeluruh terkait kondisi lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan juga budaya-budaya di daerah-daerah tempat organisasi saya beroperasi, dan kemudian saya akan berusaha untuk memahami masalah-masalah utama yang dihadapin oleh masyarakat-masyarakat di sana. Dan selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang efektif dengan anggota-anggota tim dan juga masyarakat-masyarakat di sana. Dan saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan juga tujuan organisasi ini dibuat. Lalu saya akan mendukung komunikasi terbuka dan mempersilahkan anggota-anggota lain untuk bertanya tentang organisasi-organisasi ini. Dan saya akan membuka dengan transparan kepada masyarakat luas. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi organisasi saya? Yaitu yang pertama, saya akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan juga sederhana agar masyarakat tersebut bisa paham dengan teknis-teknis yang mungkin bisa saya sampaikan kepada masyarakat tersebut tentang organisasi saya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang dan juga konteks yang mendasari visi dan misi organisasi saya. Dan saya akan menceritakan bagaimana kondisi-kondisi saat ini yang sangat membutuhkan perubahan, dan juga kenapa visi dan misi tersebut itu sangat penting. Dan ketiga, saya akan bercerita dan memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang mendalam untuk menjelaskan dampak-dampak positif yang akan dicapai dengan mencapai visi dan misi tersebut. Lalu yang keempat yaitu saya akan memberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, dan juga umpan balik. Nah, ini tuh dapat membuat komunikasi menjadi kuat antara dua arah, dan saya akan memastikan bahwa pemahaman visi misi ini dapat lebih mendalam. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal? Yang internal dulu, yaitu saya akan mengidentifikasi akar masalahnya dulu. Ya, sebagai contohnya, kalau misal ada yang tidak harmonis di antara anggota-anggota lain, maka akan dilakukan identifikasi penyebabnya melalui komunikasi terbuka dan akan menjalani evaluasi atas semua permasalahan tersebut. Lalu, saya akan melakukan penguatan kepemimpinan dan juga tim. Sebagai contoh, kalau ada masalah yang tidak jelas dalam peran anggota tim, saya akan memperkuat kepemimpinan dengan menyelenggarakan pelatihan peran-peran dan juga tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu saya akan meningkatkan komunikasi internal. Kalau misalkan ada masalah dalam berkomunikasi, nanti saya akan menerapkan sistem komunikasi yang jauh lebih efektif dan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk menyamakan pemahaman. Lalu masalah eksternalnya yaitu fleksibilitas dalam melakukan perencanaan. Kalau misalkan nanti di sebuah organisasi tersebut ada perubahan regulasi yang mengancam organisasi ini, saya akan membuat rencana yang jauh lebih fleksibel dan dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan yang ada. Lalu yang kedua yaitu akan mengevaluasi dan perubahan yang lebih strategis. Sebagai contoh, jika ada perubahan dalam pasar atau lingkungan-lingkungan lain yang mempengaruhi, saya akan melakukan evaluasi dan perubahan untuk menjaga kerelevansi dan kekonkretan organisasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu responsif terhadap perubahan. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan atau preferensi pelanggan, organisasi saya akan dengan responsif mengadaptasi organisasi tersebut dan layanan-layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke, untuk gaya kepemimpinan apa yang saya pakai di dalam organisasi ini?
yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Seorang pemimpin itu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan itu dibuat melalui konsensus dan juga mayoritas anggota, dan juga dengan mengadakan musyawarah untuk membentuk suatu keputusan yang akan diungkapkan kepada halayak masyarakat, dan juga memberikan kesempatan untuk anggota berbicara dan mengutarakan pendapat mereka. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk kepemimpinan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Saya bersyukur bisa berjalan hingga saat ini, mengungkapkan saya sebagai seorang pemimpin. Seandainya saya akan menjadi pemimpin, semoga saja itu akan terjadi di masa depan, di masa yang akan mendatang. Dan terima kasih.